tuduhan yang disematkan terhadap saya itu benar untuk mempersiapkan perbuatan terorisme, yaitu berupa untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan korban yang bersifat massal melalui tindakan kekerasan, pembunuhan atau penghilangan nyawa, perampasan kemerdekaan, pengeboman atau perusakan fasilitas publik lainnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi negara yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah berpindah ke alam lain. Sebab kesempatan tersebut adalah kesempatan emas bagi seorang yang otaknya adalah otak teroris dan keji. Dituduh teroris, Munarman sekak emat Jokowi. Terdakwah kasus dugaan tindak pidana terorisme, Munarman menyebut perkara yang menjeratnya hanya dagelan. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam itu menyatakan jika dirinya terlibat kasus terorisme, maka sejumlah pejabat tinggi negara termasuk Presiden Jokowi sudah tewas saat menghadiri aksi Bela Islam Jilid 3 atau 212 pada Desember 2016. Giliran Munarman bela diri di persidangan protes dakwaan terorisme. Akal sehat orang waras sudah pasti melihat bahwa perkara tersebut hanya dagelan, sebab bertentangan dengan logika akal sehat, ungkap Munarman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 15 Desember 2021. Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan teror. Menurut jaksa, Munarman telah melakukan baiat kepada pimpinan ISIS di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat pada Juni 2014. Tahun berikutnya, ia mengikuti acara serupa di Makassar dan UIN Sumut. Namun, Munarman membantah. Menurutnya, jika ia terlibat kasus terorisme karena mengikuti kerangkaian acara pada 2014 sampai 2015, maka para pejabat sudah tewas pada aksi 212 di lapangan Monas, Jakarta. Sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah pindah ke alam lain. Saat itu, kata Munarman, ia menjadi koordinator lapangan aksi 212 yang dihadiri Presiden Jokowi dan wakilnya Yusuf Kalla. Beberapa pejabat juga hadir pada kegiatan itu, di antaranya Menko Polhukam Panglima TNI Gatot Nurmantio, dua mantan Kapolri, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, hingga Firly Bahuri yang kini menjabat Ketua KPK. Munarman mengatakan jika dirinya memiliki pemikiran sebagai seorang teroris, maka ia akan melihat momen itu sebagai kesempatan emas. Sebab saat itu semua pejabat tinggi negara berada di dalam jangkauannya. Karena sekali lagi pejabat tinggi negara ini hadir di Monas dalam acara yang digelar pada 2 Desember 2016 dan semua pejabat tinggi negara tersebut ada dalam jangkauan saya. Padahal akses saya terhadap gedung-gedung tersebut dan terhadap para pejabat yang saya temui terhitung tanpa halangan. Dalam perkara ini, jaksa telah membacakan dakwaan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 7 Desember 2021. Terdakwa Munarman dan kawan-kawan merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, untuk melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror. Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Munarman telah melanggar pasal 14 atau pasal 15, pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu, jaksa juga memberikan dakwaan subsidiar pasal 13 huruf C peraturan yang sama. Munarman membacakan nota keberatannya di persidangan. Mantan Sekum FPI itu terdengar seperti menahan tangis saat mengawali pembacaan eksepsinya. Persidangan Munarman itu digelar di PN Jakarta Timur, Kamis 16 Desember 2021. Munarman mulanya mengaku merasa terzolimi selama 8 bulan terakhir. Selama 8 bulan saya didolimi, penangkapan yang sewenang-wenang dengan tuduhan yang direkayasa melalui case building yang dikaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara Munarman pun terdengar seperti menahan tangis. Namun belum diketahui apakah Munarman meneteskan air mata atau tidak dalam sidang karena ruang sidang Munarman tertutup. Para wartawan yang meliput hanya mendengarkan suara Munarman melalui pengeras suara yang disediakan pengadilan di depan ruang sidang. Keberatannya menyinggung aksi 212 pada Desember 2016. Munarman mengatakan peristiwa itu merupakan salah satu bukti yang dianggap menunjukkan bahwa dia bukan teroris. Dilihat dari rangkaian dakwaan, seolah-olah saya menggerakkan orang untuk melakukan terorisme adalah sungguh bertentangan fakta peristiwa. Dapat saya jelaskan, fakta peristiwa saat ini adalah Desember 2016, saya jadi korlap aksi 212. Dalam acara tersebut hadir hampir seluruh pejabat tinggi negara ini, mulai Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, dan beberapa menteri lainnya, bahkan Kepala BNPT yang saat ini juga hadir. Menurut Munarman, jika dakwaan jaksa benar dia adalah teroris, aksi 212 saat itu tidak aman. Nyatanya, kata Munarman, aksi itu berlangsung damai. Kalaulah tuduhan yang disematkan pada saya itu benar untuk mempersiapkan terorisme, yaitu berupa menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan korban yang bersifat massal melalui tindakan kekerasan, pembunuhan atau penghilangan nyawa, perampasan kemerdekaan, pengeboman atau perusakan fasilitas publik lainnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi yang hadir di Munas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah pindah ke alam lain. Sebab kesempatan tersebut kesempatan emas bagi orang yang otaknya otak teroris dan keji. Namun faktanya para pejabat tinggi negara aman dan baik-baik saja, bahkan bisa menjabat terus hingga saat ini. Munarman mengatakan saat itu dia berdekatan dengan pejabat yang hadir. Sekali lagi dia mengatakan aksi itu adalah bukti bahwa dia bukan teroris. Lebih lanjut, Munarman juga mengaku seiring mengunjungi gedung-gedung pemerintahan, dia juga memiliki akses keluar masuk di beberapa gedung pemerintahan, sehingga itu juga dinilai sebagai bukti dia bukan teroris. Sejak 2016 hingga 2020, saya berkali-kali berkesempatan mengunjungi gedung-gedung petinggi negara, bertemu dengan para pejabat negara, dan semuanya berlangsung tanpa ada kejadian yang mengarah pada tindakan terorisme apapun. Padahal akses saya terhadap gedung-gedung tersebut dan terhadap para pejabat yang saya temui